Nah, hari ini kita mau diajak untuk memiliki pemahaman yang menyatakan semua agama sama, semua agama baik, ya. Dan ini nanti akan jadi agama selanjutnya, Pak. Namanya NAM, New Age Movement, New Age Religion. Gitu, agama New Age. Ya. Sebagaimana semuanya pakai istilah new sekarang, new normal lah, new inilah, new ini, new world order gitu. Ya kan? Nanti kita akan diarahkan untuk rame-rame percayanya dengan New Age Religion. Gitu. Dan itu intinya adalah nggak mempermasalahkan lo mau agama apa kayak sama aja kok. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya apa namanya, Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman punya hipotesis yang sangat kuat alasannya, bahwa salah satu fenomena yang terjadi kalau nanti peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah mulai bermunculan, terutama tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan, akan terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern ini akan berakhir, Pak. Dan berakhirnya teknologi modern bukan suatu keburukan untuk umat manusia, tapi suatu keberkahan untuk umat manusia. Karena akhirnya umat manusia akan kembali kepada kehidupan yang sederhana, kehidupan yang semuanya serba jujur, serba terbuka, serba kesatria. Termasuk perangnya bukan perang yang model sekarang, Pak. Perang model sekarang kan perang yang zalim. Mujahidin harus berkeringat-keringat di bawah matahari pergi ke medan perang, sementara musuh-musuh yang kafir ini cukup di ruang AC, pakai mouse, pakai komputer, ngirim drone, ya kan, drone-nya ditempelin rudal, ya kan, sudah target lock, ya kan, mujahidin 200 orang shoot, lepas, enak bener Pak perang kayak gitu, nggak fair. Nanti Allah akan membuat kita kembali harus perang itu man to man, satu lawan satu, gitu. Dan kalau sudah seperti itu, umat Islam kalau benar-benar beriman, ya, itu perangnya sanggup minimal 1:2, maksimal 1:10. Umat Islam tetap menang. Begitu, ya kan? Karena kekuatannya sudah bukan kekuatan kecanggihan teknologi, tapi kekuatannya pada nyalinya, pada imannya, ya kan? Pada hakikat diri sebagai hamba Allahnya, itu kuncinya, gitu. Kalau sekarang kan banyak tipuan, Pak, banyak permainan, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, zaman ini adalah era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu riddah? Riddah itu kemurtadan, Pak. Hadisnya lanjutan hadis tadi. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan beriman mukmin, lalu jadi kafir di sore harinya, atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan beriman mukmin, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Jelas-jelas Nabi menggambarkan kalau kita hidup di era penuh fitnah yang seperti malam gelap gulita ini, ancaman yang muncul di tengah umat Islam bukan lagi ancaman terjerumus dalam dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang menyebabkan orang pindah kapling, Pak. Dan pindah kaplingnya cepat sekali. Pagi masih beriman, sore kafir. Sore masih beriman, pagi kafir. Jadi istilahnya sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang melanda, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan terjerumus dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman. Ini istilah para ulama, ya, dosa pembatal iman. Dan ini puncak kegelapan babak keempat ini, Pak. Jadi di babak keempat ini puncak kegelapannya adalah hadirnya program-program musuh-musuh Allah ini untuk membuat kita nggak sekedar ya terkecoh kecil-kecilan dia, Pak, tapi terkecohnya sampai ke derajat masuk dalam dosa yang bisa membatalkan iman, gitu. Dan saya sudah pernah mencontohkan di tempat ini apa contoh dosa pembatal iman, ya, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Salah satu contoh dosa pembatal iman adalah disebarluaskannya ideologi yang namanya pluralisme, Pak. Sebuah ideologi yang nanti ujung-ujungnya membuat orang yang sudah termakan dengan ideologi ini menyatakan kalimat sebagai berikut: semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ketahuilah, Pak, ucapan seperti ini cukup membuat orang yang mengucapkannya batal imannya, Pak. Kenapa? Karena nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya di mana Allah atau Rasul mengatakan semua agama sama. Nggak ada.
Yang ada terang-terangan Allah menyatakan dengan tegas, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridai di sisinya hanyalah Islam, hanyalah Islam, kata Allah. Allah tidak mengatakan sesungguhnya agama yang Allah ridai salah satunya Islam. Bukan salah satu, Pak. Satu-satunya yang Allah ridai cuma Islam. Masa kita ketemu ayat ini lalu kita merasa lebih cerdas dari Allah, terus kita bilang, ah nggak begitulah ya, urusan agama tuh urusan masing-masing, ya kan. Agama tuh baik-baik aja semuanya, sama aja, tergantung oknumnya, tergantung penganutnya. Saya punya tetangga kanan rumah saya Kristen, oh baik betul sama saya, tiap masak bagi ke rumah kami makanan. Tetangga kiri saya Muslim, jenggotan segini jenggotnya, anggota partai Islam, koruptor. Udahlah, agama sama semua, tergantung oknumnya aja. Ya nggak? Banyak nggak orang ngomong begitu sekarang, Pak? Karena apa? Ya karena tadi mereka telah mengalami deislamisasi yang sedemikian rupa sampai akhirnya mereka telan bulat-bulat tuh ajaran pluralisme, Pak. Nggak boleh, Pak. Bahkan mengucapkan kalimat begini pun hati-hati, Pak. Islam agama paling benar, itu juga nggak benar, Pak. Karena nggak ada ayatnya Allah mengatakan Islam agama paling benar. Yang Allah katakan Islam itu dinul haq, agama yang benar. Apa bedanya? Beda sekali, Pak. Kalau Anda bilang Islam agama paling benar, berarti Anda mengakui agama lain juga apa? Juga benar, cuman kurang benar. Yang paling benar Islam. Allah nggak pernah bilang gitu. Yang Allah bilang adalah Islam ini dinul haq, agama yang benar. Kalau Allah bilang Islam agama yang benar, agama lain apa, Pak? Batil. Itu harus duduk dalam pemahaman kita, di keyakinan kita dan pemahaman kita, Pak. Sekalipun itu bukan alasan untuk kita jalan di tengah umat manusia yang aneka ragam agama dan keyakinan, kita membusungkan dada merasa benar sendiri. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang benar, yang hak, yang sempurna itu agamanya Islam. Kita bukan agama, kita manusia, kita muslim, Pak. Penganut agama. Yang namanya penganut agama kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa salah. Tapi kalau agama gitu sendiri, Pak, it's perfect, sudah sempurna gitu. Nah, hari ini kita mau diajak untuk memiliki pemahaman yang menyatakan semua agama sama, semua agama baik, ya. Dan ini nanti akan jadi agama selanjutnya, Pak, namanya NAM, New Age Movement, New Age Religion gitu, agama New Age, ya. Sebagaimana semuanya pakai istilah new sekarang, new normal lah, new inilah, new ini, new world order gitu, ya kan. Nanti kita akan diarahkan untuk rame-rame percayanya dengan New Age Religion gitu. Dan itu intinya adalah nggak mempermasalahkan lo mau agama apa kek, sama aja kok gitu. Na'udzubillah min dzalik.